Hai, Assalamualaikum. Masih ingat dengan saya kan? Oke, kalau Anda lupa atau belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi di versi luring atau luar jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi di SMA Al-Hikmah Muncar di semester 1 bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Mari kita simak. Ruang lingkup biologi. Pertama, kita harus mengetahui standar apa yang harus kita miliki atau standar kompetensi apa yang harus kita miliki. Yang pertama, kita akan memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Kemudian kompetensi dasar yang pertama adalah mengidentifikasi ruang lingkup biologi, kemudian mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan, yaitu mulai dari molekul, kemudian dari sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, hingga bioma. Tentunya adik-adik sekalian di jenjang SMP ataupun sanawiyah sudah mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam atau yang sering disingkat dengan IPA. Oke, biologi itu adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam. Tujuan dari pembelajaran biologi pada ruang lingkup biologi kali ini adalah atau menjelaskan tentang pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi, menentukan cabang-cabang ilmu biologi yang sesuai dan mengkaji suatu objek. Sekarang, apa itu biologi? Mengapa kita harus belajar biologi? Apa manfaatnya jika kita mempelajari biologi? Simak video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Penemuan dan penelitian di bidang biologi bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Misalnya, para petani menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dan hasilnya bagus. Kemudian, pada saat kita sakit, dokter juga akan memeriksa organ tubuh kita, menyelidiki apa penyebabnya. Inilah yang akan kita pelajari dalam materi kali ini, yaitu ruang lingkup biologi. Pertama, cabang ilmu biologi, ada biologi molekuler, ada biologi genetika, ada biokimia, ada sitologi, ada histologi, ada organologi, dan seterusnya. Kemudian kehidupan pada berbagai tingkat organisasi, mulai dari molekuler, dari molekul, kemudian dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, dan seterusnya. Pernahkah Anda berjerawat? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa bisa berjerawat? Atau kenapa kita habis olahraga terasa haus? Mengapa buah mangga yang matang mengeluarkan bau harum yang khas? Istilah biologi berasal dari bio yang artinya kehidupan, kemudian logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Biologi itu mempengaruhi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai hubungan kita dengan lingkungan, makanan, konsumsi, atau makanan yang kita konsumsi, atau yang ada dalam diri kita. Tadi sudah kita contohkan, kenapa kita bisa haus, kenapa bisa lapar, kenapa bisa sakit perut, dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Di SMA,
ilmu pengetahuan alam dibagi menjadi tiga. Pertama, biologi, ada kimia, ada fisika. Ruang lingkup biologi itu sangat luas, maka perlu beberapa cabang lagi untuk mempelajari ilmu biologis itu sendiri, mulai dari tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek-aspek kehidupan, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan. Kita ambil contoh pertama adalah biologi molekuler. Biologi molekuler adalah dimulai dari biokimia dan genetika yang mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Kemudian ada sitologi. Sitologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji kehidupan dalam tingkat sel. Di atasnya ada histologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji kehidupan tingkat jaringan. Kemudian ada anatomi dan fisiologi, yaitu mengkaji tentang struktur dan fungsi dari organ. Kemudian ada biologi perkembangan. Kemudian ada lagi biologi populasi, yaitu biogeografi, ada genetika populasi yang mempelajari tentang populasi. Ada ekologi, kemudian ada toksologi, biologi kelautan, dan ekosistem. Untuk kelas 10 MIA 1, tugasnya adalah mencari cabang-cabang ilmu biologi minimal 10. Sekali lagi, untuk kelas 10 MIA 1, tugasnya adalah mencari cabang-cabang ilmu biologi. Apa itu cabang-cabang ilmu biologi? Apa saja? Mempelajari tentang apa? Oke, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita membahas cabang biologi juga, masih cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kelompok organisme. Yang pertama adalah taksonomi. Ingat, ini juga ada masih mengkaji tentang ilmu biologi. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kemudian yang berikutnya adalah virologi, yang sekarang lagi ngetren, yang menyebabkan kita harus bertemu lewat jaringan ini, yaitu adalah virus, di mana virus corona ini menjadi pandemi atau menyebar atau menginfeksi semua orang yang ada di dunia. Itu adalah tugas dari cabang ilmu biologi, yaitu virologi. Ingat, virologi ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus. Kemudian juga ada embriologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Kemudian ada biokimia berarti ilmu biologi yang mempelajari antara ilmu biologi dan kimia, yaitu proses-proses kimia dalam sistem kehidupan yang dipelajari. Kemudian ada biofisika, itu proses fisika dalam sistem kehidupan. Kemudian ada bioteknologi, yaitu mengkaji teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian ada paleontologi, perkembangan kita membahas atau mencari tentang fosil. Nah, seperti lihat ini. Sekarang kita akan mempelajari objek dan permasalahan biologi. Objek, apa toh yang menjadi sasaran? Apa tuh yang dipelajari dalam ilmu biologi itu? Objeknya apa? Objek dan permasalahan biologi adalah yang dikaji adalah makhluk hidup beserta kehidupan dan faktor-faktor yang mendukung kehidupan. Jadi ini yang dibahas, yaitu adalah makhluk hidup dan beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan. Kemudian objek yang pertama yang kita pelajari adalah makhluk hidup. Bisa manusia,
bisa hewan, dan yang lainnya. Lebih lengkapnya dalam objek makhluk hidup akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Kita harus mengenal yang dulu, yaitu namanya sistem pengelompokan makhluk hidup. Untuk kelas 10 2, tugasnya adalah mencari siapa penemu klasifikasi makhluk hidup berikut. Pertama adalah sistem klasifikasi dua kingdom, yaitu plantae dan animalia. Kemudian ada sistem klasifikasi tiga kingdom, yaitu fungi, plantae, dan animalia. Kemudian ada sistem klasifikasi 4 kingdom, monera, fungi, plantae, animalia. Ada sistem klasifikasi 5 kingdom, mulai dari monera, dan seterusnya. Tugas dari kelas 10 2 adalah mencari siapa penemu sistem klasifikasi mulai dari 2 kingdom sampai ke 7 kingdom, beserta dengan klasifikasinya. Silakan tulis di komentar berikut. Kemudian objek biologi dalam kehidupan adalah tingkat organisasi kehidupan, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, dan ekosistem serta bioma. Kemudian faktor-faktor yang mendukung kehidupan, mulai dari lingkungan tempat makhluk hidup itu tinggal, mulai dari udara, tanah, kemudian air, suhu, pH, udara, matahari, dan yang lainnya. Dalam ruang lingkup biologi, organisme atau makhluk hidup yang dipelajari terdiri dari tingkatan mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang lebih kompleks atau yang disebut dengan bioma. Organisasi tingkat molekul dimulai dari atom. Yang akan kita pelajari nanti adalah contohnya di komponen-komponen yang menyusun makhluk hidup. Kalau kita berbicara makhluk hidup, dari yang terkecil adalah sel. Sel tersusun dari beberapa organ. Penyusun organ itu apa saja? Itu adalah molekul-molekul terkecil yang akan dibahas. Nah, contohnya ini molekul mulai dari protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion penyusun sel yang lain. Kemudian organisasi yang berikutnya yaitu adalah organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Hewan tersusun dari sel hewan, tumbuhan tersusun dari sel tumbuhan. Setiap sel, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, setiap sel memiliki organ-organel sel. Masih ingat? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel adalah sitologi. Berikutnya adalah organisasi kehidupan atau objek biologi yang akan kita bahas di berikutnya adalah kehidupan, yaitu tingkat jaringan. Gabungan dari beberapa sel, ada sel membentuk yang namanya jaringan. Kumpulan dari sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya, contohnya ada jaringan saraf, ada jaringan otot, ada jaringan darah, dan seterusnya. Masih ingatkah Anda? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan adalah, ayo Pak, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan adalah histologi. Betul sekali Anda. Tingkat organisasi kehidupan atau objek yang berikutnya yang dipelajari dalam ilmu biologi adalah organisasi tingkat organ. Kalau tadi kumpulan dari sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Nah, sekarang kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk struktur dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Contoh organ, ada kulit, kemudian ada jantung,
ada gabungan beberapa jaringan darah membentuk yang namanya ada organ jantung, ada pembuluh darah dan seterusnya. Kemudian gabungan dari beberapa organ atau kumpulan dari beberapa organ yang membentuk satu kesatuan yang sama, atau gabungan dari beberapa organ yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya sistem organ. Contoh, ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru, maka akan membentuk yang namanya sistem organ, yaitu sistem peredaran darah. Kemudian ada lambung, ada mulut, ada lambung, ada usus, membentuk yang namanya sistem pencernaan. Setelah organ ke sistem organ satu menjadi satu kesatuan sistem organ membentuk yaitu yang namanya organisasi tingkat individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Ada berbagai sistem organ yang membentuk tadi ya. Contoh individu, ada manusia, ada singa, ada harimau, dan seterusnya. Itu membentuk yang namanya tingkat individu. Setelah satu individu kumpul, contoh di sini ada individu, ada rumput, membentuk yang namanya populasi rumput. Di sini ada rusa, ada satu rusa, dua rusa, tiga rusa, membentuk yang namanya populasi rusa. Ada 1, 2, 3 harimau, membentuk yang namanya populasi harimau. Populasi kumpul lagi membentuk yang namanya tingkat komunitas. Yang dimaksud komunitas adalah berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Dan komunitas kumpul lagi membentuk yang namanya ekosistem. Di dalam ekosistem ada rantai makanan, makan dan memakan gitu ya. Rantai makanan, makan dan memakan, sehingga terjadi aliran energi di dalam ekosistem tersebut. Untuk kelas 10 IIS, tugasnya adalah menyebutkan tingkatan objek biologi dari yang paling rendah ke tingkat yang kompleks. Lalu, apa manfaatnya kita mempelajari ilmu biologi? Nyapa toh kok ngoyo? Kenapa toh kita harus bersusah payah mempelajari ilmu biologi? Karena ilmu biologi itu kita nggak perlu jauh-jauh. Yang akan kita pelajari diri kita sendiri. Objeknya minimal adalah diri kita sendiri. Kalau Anda mau sehat, Anda harus mempelajari ilmu biologi. Kalau Anda sudah mempelajari ilmu biologi, hidup itu akan lebih mudah. Satu hal yang simpel saja. Kenapa saya kalau telat makan perih dan yang lainnya? Itu akan dipelajari di ilmu biologi. Anda konsultasi ke dokter. Oh, itu penyakit mah disebabkan karena telat makan. Ya semua orang tahu. Tapi kenapa menjadi perih? Nanti akan dipelajari di kelas 11, yaitu di sistem pencernaan. Kalau lambung ini kosong, maka lambung akan mengeluarkan yang namanya HCl atau asam klorida dalam lambung. Ketika tidak ada makanan dalam lambung, maka asam klorida ini, asam lambung ini akan mengenai dinding lambung, sehingga itu yang menyebabkan lambung kita terasa perih. Dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya yang dipelajari dalam ilmu biologi, mulai dari pertanian, mulai dari kedokteran, mulai dari pangan, banyak sekali. Kalau Anda mau ke kedokteran berarti harus mempelajari ilmu biologi. Kalau Anda mau ngambil di kebidanan nanti juga harus di ilmu biologi, di pertanian, di pangan, wah banyak sekali, di farmasi dan yang lainnya. Sudah, jangan lupa
tugasnya dikerjakan, cukup dengan menuliskan jawaban tugas tadi di kolom komentar video berikut. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.